Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Kali ini saya mau sharing aja tipis-tipis lah ya. Ini saya punya garapan CBR ya, yang motornya itu kompresinya ngelos ya. Di motornya nggak mau hidup. Pas saya cek ternyata kompresinya itu ngelos atau ringan kompresinya. Nah, sebelum saya melakukan pembongkaran seperti ini itu saya cek dulu celah dari noken as ke bagian SIM-nya sini. Celahnya berapa, dan keempat-empatnya itu masih ada celah yang normal lah ya. Jadi kisaran 0,20 0,25 masih sangat normal. Nah, jadi saya berpikir nggak ada yang perlu saya ganti SIM-nya. Kalau apabila di salah satu dari klep itu atau di celah noken as kita cek pakai fuller kok dia terjadi apa ya, sempit lah ya, atau rapet istilahnya kayak gitu, nggak ada celah, mungkin itu yang menyebabkan loss kompresi. Jadi bisa diganti ukuran SIM-nya yang lebih tipis. Nah, karena di klep ini itu semuanya normal, terus saya bongkar ternyata empat-empatnya di bagian klep ini ya itu terjadi bocor, Kang Bro. Nah, ini salah satu kekurangan motor DOHC yang menurut saya itu lumayan ribet buat saya yang tinggalnya di daerah ya. Kalau di pusat perkotaan ya mungkin nggak masalah, tapi dulu saya pernah menangani kasus seperti ini tuh memang saya akui saya kesulitan untuk menangani masalah DOHC, karena di Indonesia ya motor DOHC itu soal sumber daya manusia mekaniknya itu sih udah pinter-pinter, cuman spare partnya aja yang agak susah. Nah, jadi kayak gini, misal ini saya cek, misal ini ya, saya cek di sini itu celahnya 0,25. Nah, ini kan rencananya karena bocor kan harus saya sekir. Nah, untuk melakukan penyekiran ini perlu berhati-hati, sangat hati-hati ya Kang Bro. Jadi untuk SIM-nya, letaknya, nanti penyekirannya itu harus hati-hati. Nah, dan harus dipahami celahnya berapa, motor ini sebelumnya itu suaranya kasar apa enggak, itu harus dipahami. Nah, ini contohnya kan noken as yang bagian X ya. Di sini ada tulisannya X. Jadi posisinya di sini ya. Tadinya ya. Nah, tadinya kan kayak gini ya. Di sini kan ada taper sama ininya loh, SIM-nya, tutupnya di sini ya. Nah, jadi dicolokin dulu, posisikan top, terus dicolokin. Kalau semuanya longgar berarti kemungkinan klep bocor. Kalau kasusnya kayak gini ya, hilang kompresi. Nah, jadi pas kita nyolokin itu perhatikan juga fuller yang kita masukkan itu ukuran berapa gitu loh. Jadi misal fuller ukurannya itu 0,20 misal ya. Ya, ini tapernya ini sama SIM-nya juga nyimpannya harus sesuai. Ini saya simpen di panci magnet kayak gini ya. Jadi insya Allah nggak lepas. Jadi saya posisikan kurang lebih seperti ini ya. Jadi in dari kiri ke kanan, X dari kiri ke kanan. Jadi posisinya nanti ini ya bagian kiri, ini bagian kanan, ini bagian kiri, ini bagian kanan. Ini untuk in, ini untuk X. Kurang lebihnya saya kayak gini ya. Nandainya tulisan ini kan pancinya ada tulisannya ya. Arah tulisannya ini arah sesuai in dan X gitulah, kurang lebih cerminannya seperti ini. Nah, Anda bisa coret atau tandai apa, kasih nomor, misal di sini kasih nomor 1 2 3 4, terus nanti di sini juga dikasih nomor. Ini sangat hati-hati Kang Bro. Salah sedikit motor nanti suaranya bisa kasar lah, aneh-aneh. Nah, ini salah satu yang menyebabkan menurut saya salah satu kekurangan mesin DOHC lah, agak ribet dibandingkan SOHC seperti Vixen. Itu kan kalau kita mau nyekir klep ya sekir aja, nanti tinggal kita setel klepnya, ada baut setelannya, jadi enak, simple. Kalau ini kita nyekirnya kedalaman, nah nanti kalau tapernya ini nyentuh ke noken as, kerapetan. Nah, nanti motor juga akan hilang kompresi, makanya harus perhatikan angkanya. Jadi kalau misal ini 0,25, ini 0,20. Nah, ketika Anda melakukan penyekiran ya, jangan terlalu jauh ya. Jangan sampai kekikisnya itu sampai 0,10. Nanti yang tadinya 0,20 karena dia kan terkikis
otomatis batang klep bakalan naik ya. Otomatis SIM-nya, jarak SIM atau taper ininya ya, SIM ke noken asnya sini itu jaraknya yang tadinya 0,20 karena kita kikis 0,10 jadi tinggal 0,10, jadi hitungannya tambah rapet, masih bisa hidup, banyak tenaganya bakalan berkurang. Nah, cara ngatasinya ya, yaitu kita ubah lagi dengan melakukan penggantian SIM-nya ini yang lebih tipis. Misal ini ukuran 170, kita ganti ke 160 kayak gitu, itu bisa. Nah, karena saya kan letaknya di daerah ya Kang Bro, susah untuk mencari SIM kayak gini. Bukan hanya susah banget bahkan susah banget. Kadang kalau terlalu rapat bisa aja SIM-nya ini saya kikis, saya tipisin, atau batang klepnya yang saya tipisin ya. Lebih baik sih SIM-nya, karena nanti SIM itu kan bisa diukur pakai sigmat. Oh, masih tebalnya sekian, oh sekian, kurang lagi sekian, lebih akurat kayak gitu. Sedangkan klep itu kan lebih susah untuk ngukurnya. Nah, jadi karena posisinya seperti itu, anggapan motor DOHC itu lebih ribet ya, bisa aja mekanik bakalan ngasih tarif yang lebih mahal daripada yang motor-motor standarnya. Jadi untuk pembongkaran harus kayak gini. Ini saya udah cek tadi, misal ini 0,20 nih, 0,25. Jadi nanti saya ketika melakukan penyekiran itu tidak lebih dari 0,05 ya. Jadi nyekirnya jangan terlalu lama ya. Intinya kita langsung makainya yang halus ya, obat sekirnya langsung dicampur oli untuk meminimalisir terjadi terlalu banyak pengikisan ya. Intinya nanti supaya terkikisnya itu sedikit tapi tetap nggak bocor gitu. Jadi paling nggak nanti misal di in tadinya 0,20, nah jadi 0,17 atau 0,18, jadi masih di ambang toleransi lah ya, kurang lebihnya kayak gitu, tanpa kita melakukan penggantian SIM kayak gini. Nah, itu caranya. Oke ya, saya akan lakukan penyekiran. Ini bocor parah ini klep in dan X. Kalau menurut saya sih umumnya yang kayak gini tuh motornya kan nggak ngasep ya. Umumnya yang kayak gini tuh ya paling bocornya, kalau kita lihat klepnya kan masih numpang di atas ya. Kemungkinan besar hanya karena terjadinya penumpukan kerak-kerak kayak gini, akhirnya dia terjadi loss kompresi bocor. Jadi ini kalau cuman kerak kayak gini, nggak terjadi bengkok klep atau sompel atau apa, itu cuman tipis-tipis udah bisa, insya Allah, tanpa melakukan penggantian SIM. Oke, gitu dulu infonya ya. Nanti saya akan coba update lagi setelah saya nyekirnya kayak biasa umumnya ya. Terus kita update lagi setelah dipasang di motor, hidup apa enggak nanti motornya. Oke. Nah, sebelum melakukan pembongkaran bagian klep, perlu diketahui ya Kang Bro, tadi kan udah kita tandai di tapernya ini ya, ini kanan, ini kiri ya kan, ini atas, ini bawah kan kayak gitu ya. Nah, jadi klepnya juga jangan sampai keliru. Walaupun in dan X itu nggak bisa keliru, tapi in yang kanan di kiri, kiri di kanan itu nanti bisa berpengaruh terhadap celah SIM-nya juga. Jadi kalau mau bongkar, mau nyekir ya, saya saranin buat pemula terutama itu satu-satu aja. Kita buka klepnya satu, sekir, nggak bocor, pasang lagi. Satunya lagi, sekir, nggak bocor, pasang lagi. Satunya lagi, jangan langsung dibuka semua dihambur. Wah, nanti sini keliru ke sini, sini keliru ke sini. Nah, kalau ini keliru ke sini, nah otomatis SIM-nya juga nanti bakalan dipindah yang sini ke sini. Nah, ketika SIM itu dipindah bukan berarti masalah selesai, nggak bisa, karena tingkat keausan pada noken as ini juga berbeda, sebelah sini dengan sini. Makanya ribet Kang Bro, yang kayak gini harus hati-hati ya, perlu ketelitian. Oke gitu ya. Jadi saya lakukan penyekirannya itu bongkarnya satu-satu, satu klep saya sekir sampai selesai, pasang kembali. Kalau udah nggak bocor, satu klep lagi, sekir sampai selesai, pasang kembali, kayak gitu terus. Oke Kang Bro, ini udah saya pasang ya noken asnya. Jadi untuk noken as yang kayak gini itu dia tidak berpatokan di ini loh. Kadang yang nggak tahu dikira, nah kalau centilannya itu harus menghadap ke atas, ini sedangkan ini menghadap ke bawah. Nah, jadi jangan ini dihadapkan ke atas semua, karena
patokan top kompresi ketika motor di OHC seperti ini. Misal ini posisinya udah di tanda T atau piston udah di paling atas, itu intinya itu gini. Nah, tonjolan ini udah pernah saya bahas sebenarnya sih, tonjolan ini loh. Nah, tonjolan pada noken as ini, liftnya ini yang paling tinggi ini, itu saling berbelakangan lah ya. Kalau ini kan tonjolannya ngadep ke sini, yang ini juga ngadep ke sini gitu ya. Jangan patokan sama ini cenilannya ini lah. Nanti kalau dipatokin cenilannya ini, otomatis ini ngadepnya ke sini, ini ngadepnya ke sini. Nah, itu enggak top kompresi nanti. Nah, ini tonjolannya ini ya, itu harus menghadap ke sana. Yang ini ngadep ke sini ya. Jadi kayak gitu, saling membelakangi lah bahasanya, kayak gitu kurang lebihnya. Di patokan bukan di cenilannya. Nah, untuk noken asnya di sini ada tandanya di sini. Nah, di sini ada tulisannya in, sedangkan yang X di sini juga ada tulisannya X. Nah, ini ya. Dan di sini juga ada tulisan untuk bagian R ya, R kanan, L ya, L kiri, kayak gitu. Ada istilahnya kalau motor itu posisi ini di sebelah kanan, nih sebelah kiri ya. Jangan sampai kebalik. Biasanya kan yang membuat ini kebalik ketika orang membeli noken as saja, terus dudukannya dilepas, dipindah kayak gitu. Oke. Terus bagian ini gigi sentriknya itu bebas, ini taruh sini bisa, ini taruh sini itu bisa. Nah, dia tidak berpatokan pada titik ini juga. Titik ini harus menghadap ke ini, arah ini enggak. Intinya kalau posisi ini Anda taruh sini ya, ini kan gear di bagian in ya. Jadi kayak Anda menyesuaikan garis ini dengan ini, ratanya ini. Nah, kalau yang ini yang ditaruh sini, X ini ya, dia tidak garis ini lagi, tapi di garis yang ada tulisannya X ini, itu rata dengan si ini. Mau ini taruh sini, ini taruh sini, sama aja. Yang penting ketika gear timing di posisi in itu ngelurusinya di garis in, ketika gear timingnya itu di bagian X, ngelurusinya di bagian X. Oke, saya akan pasang, nanti Anda bisa lihat contohnya. Nah, oke Kang Bro, kurang lebih contohnya seperti ini. Ini bautnya belum saya kencengin ya, masih kendor. Nah, jadi intinya garis ini ya, tanda X disesuaikan karena posisi noken as di X, dan tanda in diluruskan dengan ini karena noken as ini noken as in, jadi menyesuaikan di sini. Kayak gitu, kurang lebihnya seperti itu. Ini kalau ada yang nanya selisihnya berapa mata, saya nggak pernah ngitung terus terang, entah FU, entah CB, entah apa, nggak pernah saya hitung. Jadi intinya saya masang itu yang X dulu Kang Bro, jangan yang in ya. Jadi yang X pasang dulu gigi sentriknya, set ya kan. Pasang satu dulu nggak apa-apa, langsung di baut juga nggak apa-apa. Intinya yang X kita pasang, kita luruskan dulu garisnya. Nah, kalau udah lurus tinggal ini ditarik. Nah, nanti yang in itu nanti diluruskan garisnya gitu ya, ditarik. Walaupun di sini kendor nggak apa-apa, nanti ketika stutnya dilepas, nah yang ngencengin sini. Kalau Anda berpatokan di sini dulu, nah nanti ketika stutnya ini dilepas atau di posisi dikencangkan, dia nanti akan bergeser kayak gitu. Itu cara pemasangannya, kurang lebihnya seperti itu. Ini udah pernah saya bahas, tapi kita bahas lagi. Oke, ini udah kita sekir ya. Sekarang kita akan coba dengan fuller 15, 0,15an ya. Ini lihat, nah masih aman masuk, ini masih aman X nya ya. Yang in aman, yang satunya juga aman. Jadi celah 15 ini masih bisa masuk untuk X klep in dan X. Jadi kemungkinan besar kompresi harusnya ngisi ya. Oke, sekarang saya akan rakit kembali, saya akan tutup, nanti coba kita nyalakan bisa nyala atau tidak. Nah, oke Kang Bro, ini udah saya rakit ya. Kita coba cek. Tadi sih saya engkol, kompresinya enak ya, coba di selah. Kamu hidup. Ntar ya, coba saya pancing gas dikit. Oke, mau hidup ya.
Oke, motor udah hidup, udah mau langsam normal ya. Ini masalah di klep tadi. Nah, intinya saya di sini bisa nyekir ya, tapi nggak perlu ganti SIM. Motor tetap hidup, kompresi tetap padat ya, celah tetap ada. Guys ya, itu dulu yang bisa saya share kali ini. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.